mendeteksi gulma dengan sensor suhu. Sensor suhu yang kami gunakan pada saat mengerjakan robot ini adalah LM35. Gulma adalah tumbuhan yang tumbuh di sekitaran tanaman budidaya yang kehadirannya tidak diinginkan pada lahan pertanian karena menurunkan hasil yang bisa dicapai oleh tanaman produksi dan juga menjadi sarang hama dan penyakit. Ketidaktepatan dalam analisis bisa menyebabkan 1. Pengendalian gulma menjadi tidak efektif dan efisien. Yang kedua adalah pemboroskan biaya, waktu, dan tenaga. Robot adalah sebuah alat mekanik yang dapat melakukan tugas fisik, baik menggunakan pengawasan dan kontrol manusia, ataupun menggunakan program yang telah didefinisikan terlebih dahulu. Robot pengendali gulma adalah sebuah robot autonomous yang dapat mendeteksi, mencabut, sekaligus menghancurkan gulma yang ada di sekitar tanaman menggunakan sensor suhu LM35. Sensor suhu LM35 ini berfungsi untuk mengubah besaran fisik yang merupakan suhu menjadi besaran elektrik tegangan. Sensor suhu LM35 dapat mengubah perubahan temperatur menjadi perubahan tegangan pada bagian outputnya. Karakteristik sensor suhu LM35 adalah 1. Memiliki sensitivitas suhu. Yang kedua, memiliki ketepatan atau akurasi kalibrasi suhu. Yang ketiga, memiliki jangkauan maksimal operasi suhu. Yang keempat, bekerja pada tegangan 4-30 volt. Yang kelima, memiliki arus rendah yaitu kurang dari 60 ampere. Yang keenam, memiliki pemanasan sendiri yang rendah. Yang ketujuh, memiliki impedansi keluaran yang rendah. Yang 8, memiliki ketidaklinearan hanya sekitar 1/4 Celcius. Keunggulan sensor suhu LM35. Yang pertama, LM35 memiliki keakuratan tinggi dan kemudahan perancangan jika dibandingkan dengan sensor suhu yang lain. Yang kedua, LM35 juga mempunyai keluaran impedansi yang rendah dan linearitas yang tinggi sehingga dapat dengan mudah dihubungkan dan rangkaian kendali khusus. Yang ketiga, tidak memerlukan penyetelan lanjutan. Dan yang terakhir, LM35 sebagai sensor suhu yang teliti dan terkemas dalam bentuk integrated circuit, di mana output robot, motor AC atau kipas akan menyala secara otomatis saat sensor mendeteksi atau menerima energi panas dari luar. Saat LM35 tidak menerima atau mendeteksi energi panas dari luar, maka robot akan mati secara otomatis. Simulasi robot deteksi gulma dengan sensor suhu LM35 di Proteus dan Arduino. Yang pertama, mulai. Yang kedua, membuka software Arduino. Yang ketiga, mengetikkan program robot deteksi suhu menggunakan LM35. Yang keempat, pilih verify pada software Arduino. Yang kelima, membuka software Proteus. Yang keenam, merangkai simulasi rangkaian robot deteksi suhu menggunakan LM35. Yang ketujuh, menginputkan program sebelumnya ke dalam software Proteus. Yang ke-8, memilih pilihan play pada software Proteus. Yang ke-9, menganalisa prinsip kerja robot deteksi suhu menggunakan LM35. Untuk memulai simulasi ini, kita harus mempunyai dua software di laptop kita. Yang pertama Arduino dan yang kedua adalah Proteus. Baiklah, pertama-tama kita akan membuat rangkaiannya di Proteus. Langkah yang pertama, kita buka aplikasi Proteus. Langsung saja kita klik New Project. Kita ganti nama filenya menjadi sensor suhu robot. Kita klik next, 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 next. Setelah muncul tampilan ini, kita akan mengambil barang-barang yang kita perlukan untuk mengerjakan simulasi ini. Bahan yang pertama adalah Arduino. Arduino yang kita gunakan adalah Arduino R3. Kita klik OK. Kita ambil kembali barang yang kita butuhkan. Yang kedua adalah LM016. LM016 ini sebagai LCD untuk kita membaca suhu. Untuk yang ketiga adalah LM35. LM35 ini adalah sebagai sensor suhunya.
kita ambil lagi. Bahan yang keempat adalah fan DC. Kita klik OK. Kenapa kami menggunakan fan DC? Karena di dalam protes ini tidak ada pisau. Jika robot ini benar-benar terjadi, jika robot ini benar-benar ada, maka kipas ini akan kami ganti dengan mata pisau agar tajam dan bisa memotong gulmanya. Untuk bahan yang kelima, kita membutuhkan resistor. Klik OK. Bahan yang keenam adalah LED. Guna LED ini adalah untuk memberi sensor jika lampunya menyala, maka di situ terdapat gulma. Kita ambil LED berwarna kuning. Kita klik OK. Untuk bahan yang terakhir adalah BD139. Kita klik OK. Baiklah, komponen yang kita perlukan untuk membuat simulasi ini sudah terpenuhi. Kita akan masuk ke dalam simulasinya. Yang pertama, kita letakkan komponen pertama, yaitu Arduino, ke dalam kotak ini. Sudah kita klik, kita putar Arduino ini. Yang kedua, kita ambil LM35, lalu kita letakkan di sini sebagai sensor suhunya. Yang ketiga, LM019 sebagai LCD untuk kita membaca suhu, kita letakkan di sini. Untuk komponen yang keempat, kita memakai resistor. Kita letakkan di sini. Kita putar. Resistor yang kita gunakan adalah sebanyak 2 buah. Kita letakkan di sampingnya. Untuk komponen yang ke-5, kita gunakan fan DC ini. Kita letakkan di sini. Yang terakhir kita gunakan adalah BD139 yang kita letakkan di sini. Setelah rangkaian kita tersusun seperti ini, kita hubungkan semua komponen. Komponen yang pertama kita hubungkan adalah LCD ini kepada Arduino. D7 ini kita hubungkan ke nomor 2 pada Arduino. D5 ini kita hubungkan ke nomor 3 pada Arduino. D5 ini kita hubungkan ke nomor 4 pada Arduino. Yang D4 ini kita hubungkan ke nomor 5 Arduino. Yang E ini kita hubungkan ke nomor 6 pada Arduino. Dan yang RS ini kita hubungkan ke nomor 7 di Arduino. Setelah ini tersambung, setelah LCD dan Arduino tersambung, kita akan menyambungkan LM35 ini ke Arduino, yaitu pada nomor 2 di LM35 ini kita sambungkan ke A0 di Arduino.
Setelah LM35 ini tersambung ke Arduino, kita akan menyambungkan Arduino ini kepada resistor. Resistor yang pertama kita sambungkan di sini. Resistor yang kedua kita sambungkan di angka 1 Arduino ini. Resistor yang pertama ini kita akan menaruh lampu LED berwarna kuning di bawahnya. Lalu kita sambungkan resistor yang pertama ini ke lampu LED ini. Setelah lampu LED kita hubungkan pada resistor tadi, kita akan menghubungkan resistor yang kedua ini ke BD139. BD139 ini juga kita hubungkan dengan poin DC ini. Lalu kita letakkan power dan ground. Kita letakkan power di sini dan power di sini. Kita letakkan ground juga. Yang pertama kita letakkan di sini, dan di sini. Lalu kita hubungkan yang sudah kita pasang tadi. Seperti ini, kita hubungkan ke power. Yang nomor 3 ini kita hubungkan ke ground. Yang nomor 1 ini kita hubungkan ke ground. Lampu LED tadi kita hubungkan juga ke ground. Dan kipas ini kita hubungkan ke power. Di BD139 ini kita hubungkan ke sini. Dan ini RW5 ini kita hubungkan ke sini. Setelah semua rangkaian ini jadi dan saling terhubung, kita akan pindah ke software atau aplikasi dari Arduino untuk menulis bahasa pemrogramannya. Di sini kebetulan sudah saya tulis bahasa pemrogramannya. Di sini ada tulisan LCD 765432 yang artinya di LCD itu sudah terhubung dengan Proteus, sudah terhubung dengan Arduino-nya, yaitu di nomor 76543 dan 2. Sensor LM35 tadi sudah terhubung juga pada Arduino-nya, yaitu di A0. Dan di sini if hasil lebih dari 30, yang artinya jika suhu tanaman itu lebih dari 30 derajat, maka kipas atau motor itu akan menyala dan LED akan hidup. Dan kebalikannya, jika suhu di bawah 30 derajat, maka kipas itu akan mati dan LED itu akan juga mati. Setelah bahasa pemrograman ini jadi, maka kita akan masukkan ke Arduino di Proteus. Sebelumnya kita akan simpan terlebih dahulu. Setelah tersimpan, maka kita akan kembali ke software Proteus. Setelah kembali dari aplikasi Arduino tadi, kita kembali masuk ke aplikasi Proteus. Kita akan masukkan bahasa pemrograman yang di Arduino tadi ke aplikasi Proteus yang ada di sini. Kita klik 2 kali pada komponen Arduino-nya. Di sini ada program file, kita klik. Lalu kita masukkan sensor suhu yang ada di Arduino tadi dengan format standar.hex. Kita klik open, kita klik OK. Lalu kita runningkan. Setelah running, di sini akan membaca suhu tanaman. Suhu sama dengan 30 derajat. Di sini kipas akan hidup.
dan lampu LED akan menyala. Yang berarti pada saat suhu 30 derajat atau di atasnya, maka kipas ini akan hidup, lampu ini akan hidup menandakan adanya gulma, dan kipas ini seperti yang saya bilang di awal akan diganti dengan pisau yang akan memotong gulma tersebut. Dan setelah saya turunkan suhunya menjadi 29 derajat, maka di sini akan berubah menjadi suhu tanaman suhu 29 derajat. Maka kipas itu akan mati dan lampu itu tidak akan hidup, menandakan bahwa tanaman tersebut aman dari gulma.